Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa mengawali kajian kita kali ini, semoga yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga setiap gerak langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pada kesempatan kali ini, meskipun tadi saya sudah berangkat lebih cepat daripada biasanya, karena baru tumben seumur-umur ngaji ke sini bawa mobil baru sekarang. Karena istri bilang, "Mas, hujan ya, bawa mobil." "Oh enggak usah, ayo bawa mobil." "Oh iya." Kalau yang nyuruh istri itu susah kalau ditolak ya. Karena alasannya kan bulan lalu pulang dari situ DBS kehujanan, habis itu kan ini kan masuk angin kan. Oh iya ya. Makanya hari ini suruh bawa mobil. Dan alhamdulillah teman-teman masih setia menunggu di tempat yang mulia, meskipun ya hari ini sudah lumayan adem karena bulan lalu masih panas. Tapi giliran sudah adem malah ada sesuatu. Dan bapak-bapak bisa tetap di sini, masya Allah ya. Karena kalau bukan karena kecintaan kita terhadap majelis ilmu, insya Allah kita semuanya pulang semua. Karena cukup mengganggu ya, mungkin bagi sebagian kita. Makanya kalau pakai masker juga ini bagus nih ya teman-teman. Tapi insya Allah semoga hadirnya kita di sini ya, Allah ridhoi kita. Karena kalau kita hidup tidak diridhoi Allah, untuk apa lagi? Ini yang kita harapkan dari hadirnya kita di majelis ilmu. Insya Allah dapat ilmu, dapat keberkahan ilmu, dapat keberkahan majelis ilmu, dapat keberkahan berkumpul dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Meskipun kita yakin kita semuanya belum berilmu, tapi kita dalam rangka mencari ilmu, berproses. Dan orang yang berproses mencari ilmu itu salah satu dari ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddini." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia berproses untuk bisa faham, faqih di dalam agamanya. Makanya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, karena tadi bayangan saya paling cuma 3 orang, 5 orang, tapi ternyata lumayan ya. Alhamdulillah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kelanjutan dari pembahasan kita di bulan lalu tentang hari Jumat, yang mana bulan lalu kita telah membahas serba-serbi tentang khutbah Jumat. Kita akan membahas tentang sunnah berkaitan dengan sholat Jumat. Nanti kita akan bahas sunnah berkaitan dengan hari Jumat. Kita akan membahas tentang sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat dulu ya. Karena ada sunnah berkaitan dengan sholat Jumat, ada sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat ya. Kita akan lihat mulai dari yang disepakati oleh para ulama sampai nanti yang diperselisihkan, diperdebatkan oleh para ulama. Memang kalau Nabi itu
dari sekian hari yang ada, dari 7 hari, memang yang paling dimuliakan yaitu hari Jumat. Meskipun hari lain bukan berarti tidak mulia, tapi memang hari Jumat itu mulia karena ada momentum di mana kita berkumpul bersama dalam satu majelis, yaitu sholat Jumat. Saya akan mulai dari yang disepakati oleh para ulama, yaitu sholat sunnah setelah sholat Jumat, yaitu ba'diyah apa? Jumat. Ini para ulama sepakat hukumnya sunnah. Ya, kalau kita bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi menyampaikan, idza shalla ahadukumul jumu'ata, kalau kalian sholat Jumat. Ini saya pakai masker nggak apa ya? Ya, lumayan. Kok Bapak kuat? Atau dari tadi karena udah biasa ya? Atau saya lepas saja, nanti juga biasa sendiri. Oh iya, betul. Oh iya, nanti ada kopi ini. Oke. Nah, lumayan nih. Ketika kalian sholat Jumat, fal yusalli, maka perintah Nabi, sholatlah ba'daha, setelahnya, arba'a rokaatin, 4 apa? Rokaat. Makanya ini perintah Nabi tentang sholat Jumat 4 rokaat setelahnya. Termasuk hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih pastinya dari Ibnu Umar anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini fi baitihi. Nabi setelah sholat Jumat sholat 2 rakaat di rumahnya. Ya Pak ya. Kira-kira kalau Bapak habis sholat Jumat sholat 2 rakaat di rumah atau di mana? Kalau di rumah nanti isya. Oh, di parkiran. Makanya ba'diyah Jumat itu sepakat ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. 2 bagus, 4 lebih bagus. Di masjid bagus, di rumah lebih bagus kalau hari Jumatnya kita nggak kerja tapi di dekat rumah. Tapi saya yakin meskipun sholat Jumatnya kok di masjid, kita tidak kerja, saya nggak begitu yakin kalau kita ba'diyahnya di rumah kok bisa sholat. Karena urusannya udah lain. Tapi kalau kita perhatikan, kalau Nabi itu mungkin, kenapa mungkin? Bayangkan ya, ini masjid, imaman situ, ya, kemudian antara imam mimbar dengan rumahnya masjid itu kan namanya apa? Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dan rumahnya Nabi itu ada banyak. Kenapa? Karena Nabi istrinya banyak. Jadi kalau bapak-bapak di sini kok baru punya rumah 1, itu ya berarti istrinya baru 1 ya. Kalau rumah berapa? 3, istrinya berapa? 3. Oh, pantas. Nah, Nabi itu meskipun istrinya banyak, tapi semuanya nempel masjid. Ada Sauda di samping kiri, sampingnya ada Aisyah. Jadi ketika Nabi habis sholat Jumat, kok sholat ba'diyahnya di rumah, ya keluar masjid langsung masuk rumah, kan gitu ya. Makanya dalam bab tentang menjalankan sunnah Nabi itu kita nggak selalu bisa persis. Termasuk ketika mengawali Jumatan. Nabi itu kalau sebelum Jumatan malah nggak tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Nabi dari rumah langsung naik ke atas mimbar, ya Pak ya. Oke ya. Dan ketika naik ke atas mimbar, ya udah, Nabi duduk, Bilal azan. Habis azannya Bilal, Nabi langsung apa? Khutbah. Akan gitu ya. Habis khutbah, Nabi duduk zikir, pulang baru ba'diyah. Karena apa? Nabi hidupnya ya di samping dengan masjid. Makanya dalam bab Jumatan itu Pak, kita memang mengikuti Nabi, tapi kita nggak bisa persis seperti Nabi. Ya, contohnya tadi tentang rumahnya. Termasuk kalau kita hari ini kan bekerja di luar rumah, makanya ya sudah ba'diyah saja sudah apa? Bagus. Termasuk di zaman Nabi.
kira-kira nih pertanyaannya, kira-kira di zaman Nabi itu kira-kira ya panitia Jumatannya itu ngubungi sahabat Nabi nggak? Ustadz Abu Bakar gitu ya, tanggal 2 bulan Mei nanti bisa khutbah nggak di tempat kami gitu nggak? Enggak ya. Kira-kira di Masjid Nabawi itu yang khutbah itu kira-kira siapa? Nabi ya Pak ya. Pernah nggak? Ini kalau di Jawa itu berarti ada Jumat Paing itu kiai siapa, Jumat Pon kiai siapa gitu ya, ada ya. Itu dibaginya per 5, putarannya 5, Paing Pon Wahid Kileman lagi. Tapi kalau kita di Jakarta sini putarannya per 52. Karena setahun ada 52 minggu ya, ada 52 Jumat, mohon maaf. Berarti kita ini di sini hampir semua ustadz satu-satu. Wah, ini andalan. Hampir nggak pernah sama. Yang jadi panitia siapa? Pak Edwin atau siapa nih? Ya, Pak Edwin, ya Pak Edwin. Saya tanya Pak Edwin, itu kok bisa gitu tuh dalilnya dari mana? Boleh nggak? Ada nggak hadisnya di zaman Nabi, ada nggak? Nggak ada. Bid'ah. Makanya kita nggak bisa benar-benar persis. Tapi kita jalani. Hari ini kita jalani. Bahkan kadang-kadang kiainya ustadznya itu ketika Jumatan musafir. Padahal musafir tidak wajib apa? Jumatan. Pertanyaannya, boleh nggak orang yang musafir kok khotbah gitu ya? Pas Jumatan saya kosor aja lah gitu ya, sekalian sama asar gitu ya. Kan saya pulang ke Bandung jauh gitu ya. Nah, kira-kira boleh nggak? Ada nggak di zaman Nabi? Ya nggak ada. Ya, makanya dalam bab yang tidak ada ini nanti ada perdebatan, itu sesuatu yang wajar. Kalau ada di zaman Nabi, ya kita lakukan, meskipun kadang-kadang tidak persis ya. Makanya dalam bab sunnah hari Jumat yang disepakati pertama kali yaitu apa? Ba'diyah. Oke ya. Kalau 2 bagus, 4 lebih bagus. 4 pun itu boleh 2-2 dan itu lebih bagus. Tapi kalau langsung 4 juga nggak apa-apa. Tapi kalau 4 itu tanpa tasyahud apa? Awal. Sebagaimana qobliyah zuhur itu kan sunnahnya 2 bagus, 4 lebih bagus gitu ya. Kalaupun 4 itu kalau langsung sekali salam boleh, tapi tanpa tasyahud apa? Awal. Ini kesunahan yang disepakati. Adapun ba'diyahnya disepakati, tapi qobliyahnya ulama beda pendapat. Ya, oke. Kita akan lanjutkan dari yang disepakati dulu ya. Nanti kalau kita sampai ke waktunya, kita nanti akan membahas yang diperselisihkan di antara para ulama. Karena model Jumatannya kita dengan Nabi bisa beda. Di zaman Nabi khutbahnya 2 kali, tapi azannya berapa? Sekali. Abu Bakar, Umar sekali. Di zaman Utsman 2 kali. Tapi 2 kalinya yang pertama sebelum zuhur, di atas loteng begitu biar orang datang ke masjid. Kalau hari ini Jumat yang pertama sudah masuk waktu sholat zuhur, ya Pak ya. Makanya di sini nih letak perbedaannya. Nanti kadang-kadang ada perbedaan pendapat, itu sangat mungkin. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian kesunahan yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai kesunahan di hari Jumat, ya itu dimulai dengan sebisa mungkin di hari Jumat ini apa namanya ini mohon maaf sebentar, sebisa mungkin kalau hari Jumat itu dimulai dari rumah itu dengan mandi Jumat. Dan mandi Jumat itu bahkan dalam hadis dikatakan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah dewasa. Laki-laki dewasa itu wajib mandi Jumat. Tetapi meskipun redaksi hadisnya itu wajibun, ya, ternyata para ulama mengatakan hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Loh, kok bisa begitu? Ini mohon maaf, saya apa namanya tuliskan tapi ketinggalan ininya. Ini aja. Sahih fikih sunnah.
Oke. Kita akan bacakan dalilnya tentang hari Jumat ya. Oke, sebentar. Salatul duha, tahiyatul masjid, istisqa, tilawah, syukur, khauf, salatul jamaati. Ini salatul jumuati. Oke. Kelihatan nggak? Oh, siap. Ini yang disepakat dulu. Kalau kita bicara mengenai sholat Jumat, ya ini mohon maaf. Kemudian yang berikutnya yaitu mandi. Kalau kita baca hadisnya, ya ini nanti ada guslul jumuati wajibun. Ntar Gus. Ini kalau kita baca hadisnya nanti ada hadis yang menyebutkan ghuslu yaumil jumu'ati, hadis riwayat Imam Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang sahih. Kalau kita perhatikan ya, ini mohon maaf banget ya, saya belum terjemahkan tapi masih kitab coklat ya, bukan kitab kuning ya. Belum ada harokatnya. Ini hadisnya gini. Ghuslu yang penting kelihatan siapa? Kelihatan. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ini hadis sahih ya. Kalau kita lihat sanadnya nanti nomor 3 ini sanadnya Imam Bukhari Muslim ya. Berarti hadisnya apa? Sahih. Yang artinya adalah mandi Jumat itu wajib. Meskipun katanya wajib, tapi ternyata mayoritas ulama mengatakan mandi Jumat tidak wajib. Loh, kok bisa gitu? Ya, jawabannya adalah karena ternyata dalil dari kesunahan mandi Jumat tidak cuma satu. Ya, nanti ada hadis yang lainnya di mana ya. Oke. Nih. Ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab itu khutbah. Ya, ketika khutbah itu ternyata yang ketinggalan datang ke masjid itu Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu ketika Umar berkhutbah, Utsman bin Affan itu datang ke masjid waktu Umar sudah khutbah, bukan dicela, tapi diomongin sama Umar. Utsman, kamu ngapain telat ini? Padahal Umar lagi khutbah, bayangkan ya. Oh iya, tadi lagi sibuk begini-begini, terus wudhu, terus berangkat ke Jumatan. Berarti Umar saat itu berangkat ke masjid tidak mandi, tapi cuma wudhu. Dan ini dilakukan oleh sahabat Nabi. Termasuk Nabi juga menyampaikan, nah ini ya, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Ini hadis yang berikutnya ya. Oke ya, termasuk kalau kita bicara mengenai hadisnya, kalau para ulama mengatakan siapa yang wudhu siapa yang wudhu di hari Jumat mau berangkat Jumatan, maka itu bagus. Tapi kalau mandi itu lebih utama. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan tentang kejadian di zaman Umar bahwasanya Utsman berangkat Jumatan itu tidak dengan mandi tapi dengan wudhu ya. Kemudian hadis yang lain menyebutkan siapa yang berangkat Jumatan kok wudhu maka bagus, tapi kalau mandi lebih utama. Maka dari sini para ulama menyimpulkan mandi Jumat itu disunnahkan dengan sungguh-sungguh, meskipun kalau Jumatan tidak mandi dulu tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya saja bagi kita yang berangkat kerja, insya Allah semuanya sudah mandi Jumat. Kenapa? Karena disebut mandi Jumat itu tidak harus persis sebelum Jumatan. Disebut mandi hari Jumat itu ketika dimulai hari sudah masuk. Dan hari sudah masuk itu para ulama nanti menyebutkan ada yang bilang setelah terbit fajar, yaitu sholat subuh. Ada yang bilang setelah terbit matahari. Makanya kalau kita bekerja di hari Jumat kan kita sebelum berangkat mandi kan ya.
Makanya mandinya kalau bisa sebagaimana mandi hari apa? Jumat. Ya, ini termasuk salah satu kesunahan di hari Jumat, yaitu mandi sholat Jumat. Dan mandi itu kalau dalam bahasa fikih selalu mandi besar, selalu mandi besar. Tapi saya pernah sampaikan, aslinya dalam bahasa Arab tidak ada mandi apa? Besar. Karena toh juga nggak ada mandi kecil. Teman-teman tadi pagi mandi besar atau mandi kecil? Bedanya besar sama kecil apa? Mandi besar, rajin ya. Aslinya Pak, yang ada itu bukan mandi besar, mandi kecil, tapi hadas besar, hadas kecil. Jadi kalau disebut mandi itu berarti membasahi seluruh tubuh meskipun tidak pakai sampo. Karena orang Indonesia membedakan mandi besar dengan tidak itu kalau pakai sampo berarti besar, kalau tidak pakai sampoan berarti tidak besar. Karena orang Indonesia bisa mandi tanpa basah kepalanya. Bisa ya Pak ya? Bisa nggak? Ini kebiasaan Pak. Karena di sebagian bangsa itu bisa basahi kepala tanpa harus basahi tubuh. Kebalikan. Kok bisa? Kalau orang Indonesia itu mandi itu kepalanya nggak basah bisa. Tapi kalau orang Pakistan, teman saya yang pernah saya cerita ya, istrinya Ustadz Ahmad Sarwat yang deket sini nih, kan lulusan Pakistan. Dia itu bilang orang Pakistan itu mandinya kalau nggak Selasa Kamis ya Selasa Jumat. Ya, jadi Selasa mandi, Jumat mandi. Selain itu nggak mandi. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ya nggak berkeringat ya. Kita kan kalau orang Indonesia kan nggak mandi kan gerah berkeringat. Kalau orang kok di Wonosobo kok 3 hari nggak mandi, wajar nggak? Wajar ya Pak ya. Nah, kenapa? Orang nggak berkeringat. Ya, bisa jadi suatu kali mungkin nggak berkeringat. Tapi kata istrinya Mas Sarwat tuh, teman saya itu, ya. Ya. Meskipun mereka tidak mandi membasahi tubuh, tapi rajin sampoan. Jadi kayak orang di kerimbat gitu kan, ya, rambutnya itu disampoin, tapi badannya nggak basah. Orang Indonesia heran, loh kok bisa ya rambutnya basah kok badannya nggak basah. Orang Pakistan heran, kok bisa ya mandi kok rambutnya nggak basah. Jadi sama-sama heran. Nah, makanya bab tentang mandi Jumat insya Allah orang Indonesia lulus. Kenapa lulus? Insya Allah mandi kita itu kadang-kadang sehari berapa kali? Sekali. 2 kali itu biasanya. Kalau sekali itu berarti ngirit. Nah, luar biasa. Biasanya 2 ya. Atau sekali. Kalau orang Arab bisa jadi malah seminggu sekali. Orang Arab dulu juga sama. Karena sono itu jarang ada air. Mereka hidupnya itu bersama hewan peliharaannya. Makanya kejadian pernah di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi yang orangnya itu di Badui. Al-Badwi itu dari orang yang badiah. Badiah itu orang yang hidupnya di padang pasir. Itu punya onta, punya kambing, punya sapi. Itu mereka kalau Jumatan datang kadang-kadang belum mandi. Makanya yang samping kanan kirinya itu nggak khusyuk sholatnya gara-gara bau. Makanya Nabi bilang mandi Jumat itu wajib bagi orang dewasa kalau mau datang ke masjid. Kenapa? Karena memang jarang mandi. Ya, makanya kalau orang Indonesia bab mandi insya Allah terlewati. Dan insya Allah meskipun kita tidak persis sebelum Jumatan sudah dianggap apa? Mandi sunnah. Apalagi kalau mandi wajib itu bagus. Mandi wajib berarti ya junub dulu gitu ya. Meskipun junub di hari Jumat itu kadang-kadang kurang pas. Kurang pasnya apa? Kita kan sering nyebut sunnah Nabi ini hari Jumat. Hati-hati loh. Kenapa? Sebenarnya kalau ditanya dalilnya apa, Bapak pernah ketemu dalilnya enggak? Nah nih, ini nanti ada dalil, saya akan carikan hadisnya, saya belum tuliskan ya. Man ghassala ya, man iktasala wa ghassala. Oke nih, ini ada iktasala, oke, wa ghassala. Kemudian nanti ada hadis yang menyebutkan siapa yang mandi Jumat, wah nggak ketemu hadisnya. Kemudian dia
memandikan. Ya, ghosala wa ghossala, dua kata di sini. Ada beberapa ulama yang mengartikan siapa yang mandi dan memandikan, itu artinya berarti dia mandi sendiri dan menjadikan orang lain apa? Mandi. Makanya gara-gara dalil tadi dianggap, oh berarti ya memandikan orang lain berarti menjadikan orang lain wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Ya istrinya. Dari situ para ulama ada yang mengatakan, oh berarti sunnah berhubungan badan di hari Jumat biar memandikan orang. Tapi ulama-ulama lain bilang bukan, maksudnya bukan itu, tapi man ghosala, siapa yang membasuh badan, waktu salat dan mandi. Ghosala ini artinya adalah wudu, membasuh badan. Ghosala ya, membasuh badan dan mandi. Makanya dia dapat pahala banyak di hari Jumat. Ya, makanya ketika ditanya dalilnya mana menjadikan mandi junub itu suatu kesunahan di hari Jumat, jawabannya tidak ada. Itu pemahaman terhadap hadis, ulama pun berbeda pendapat. Ya, ini tentang kesunahan yang disepakati oleh para ulama. Termasuk kesunahan yang disepakati oleh para ulama yaitu memakai wangi-wangian. Ini termasuk juga kesunahan, dan kesunahan memakai wangi-wangian itu malah kalau kita bicara tentang hukumnya, bagi laki-laki itu sunnah yang tidak ada warnanya tapi ada baunya. Tapi kalau perempuan, kalau bisa warnanya ada tapi baunya itu tidak begitu menyengat. Makanya bagusnya ya, kalau kita bicara tentang hari Jumat, karena kita berkumpul dengan banyak orang, selain disunahkan mandi, disunahkan pakai apa? Wangi-wangian, sebagaimana ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, maka pakailah pakaian yang terbaik ketika apa? Mau menuju masjid. Ini termasuk salah satu meminimalisir dari dampak gangguan sosial. Kenapa? Karena kita itu Pak ya, mau datang ke masjid, Nabi itu mewanti-wanti jangan sampai mengganggu orang lain. Bisa mengganggu dengan bau, bisa mengganggu dengan suara, bisa mengganggu dengan warna dan lain sebagainya. Ini meminimalisir. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang makan makanan yang bau, sampai Nabi bilang, siapa yang makan makanan ini jangan datang ke masjid. Kalau dulu makanannya apa? Bawang ya, orang Arab kan nggak kenal jengkol. Bawang itu Pak, kalau kita mungkin potong-potong, kita goreng ya, nggak begitu bau ya Pak ya, malah sedap ya. Tapi kalau orang Pakistan, Bangladesh, India, itu bawang mereka namanya bawang apa? Bombay ya Pak ya. Itu Pak, dimakan kayak kita makan mentimun Pak. Saya itu punya dosen ya, kuliah di Jamiatul Imam di Riyadh, Ustadz Bakrun Syafi'i namanya. Ya, beliau itu cerita, kalau lagi jadi mahasiswa Pak, kadang-kadang itu nggak betah kalau samping kanannya itu atau samping sholatnya itu kalau nggak orang Pakistan, India, atau orang Afrika. Afrikanya bukan Maroko kesono bukan ya, tapi Afrika yang Afrika beneran gitu ya. Kayak ya Tunisia, Maroko sih Afrika beneran, tapi kan orangnya kan nggak yang hitam-hitam ya Pak. Yang hitam-hitam kayak mana orangnya? Mana? Pokoknya yang hitam beneran gitu ya. Sudan itu yang hitam beneran gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau orang dari Pakistan itu kadang-kadang Pak makan bawang bombay itu dia sih nggak bau, tapi orang lain lebih bau Pak. Nggak tahu kenapa ya Pak ya. Padahal kan hidung deket dia ya Pak ya. Kok malah nggak bau ya? Atau mungkin agak jauh kali ya? Gitu ya. Kata dia, wah kalau pas sujud itu berat banget katanya. Kenapa? Karena sujud itu kan deket Pak tuh. Subhanallah itu kan bus gitu ya, kanan kiri kan. Wah, kata dosen saya itu nggak kuat ya. Ibaratnya Pak, orang itu kalau sujud harusnya itu baca subhanallah, dia malah baca istighfar. Astagfirullah gitu. Bau banget itu. Makanya salatnya jadi nggak usah. Dia pasti nyari kesempatan biar nggak di samping dia. Tapi kalau sama orang Afrika tadi ya jarang mandi. Ya.
jarang mandi. Dan ini jadi omongan apa ya? Nggak cuma satu orang, dua orang, tapi kebanyakan gitu. Makanya orang Indonesia itu kalau kata orang Pakistan itu Indonesian people like a fish ya. Suka mandi kayak fish. Apa fish itu? Ikan. Dikit-dikit mandi, dikit-dikit apa? Mandi. Ya. Makanya insya Allah kalau bab tentang Jumatan mandinya selesai, tinggal parfumnya. Dan ini menjadi satu kelemahan kita, Pak. Kadang-kadang antara laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu itu kira-kira parfumnya banyakan mana? Banyakan ibu-ibu ya. Kalau kita perhatikan, memang masalah parfum ini, Pak, menjadi masalah yang cukup serius kalau ternyata keliru. Kenapa keliru? Bahkan dalam hadisnya dikatakan ya, perempuan yang keluar ya, ayu mamra'atin kharajat ketika min baitiha ya Pak ya, kemudian yata'ator itu pakai apa namanya? Wewangian, yang wewangian itu dalam rangka biar orang-orang itu bau, Pak ya. Ketika melewati jamaah kok orang-orang kok bauannya fahya zaniatun, maka dia dianggap sebagai orang yang berzina. Ya Pak ya, meskipun zina di sini bukan berarti zina apa namanya kemaluan, tapi dia melakukan suatu kesalahan. Ketika perempuan keluar rumah melewati jamaah dan jamaah itu memang disengaja biar kena baunya, Pak, maka perempuan itu dianggap apa? Berzina. Kalau memang sengaja keluar dalam rangka biar bau, ya. Meskipun kadang-kadang ya perempuan yang kayak gitu sudah cantik, ya Pak ya, wangi, pakainya seksi, Pak. Giliran dilihat, ngapain lihat-lihat, mata dijaga, ya Pak ya. Ya kan udah pakai begituan gitu kan. Tapi memang Pak, daya apa ya? Daya rusaknya itu untuk laki-laki itu combo. Kalau selain cantik, Pak, itu kok wangi, Pak. Itu seorang perempuan kok jalan gitu, Pak, cantik doang, itu mungkin nggak kebayang-bayang. Tapi kalau sekali naik motor cantik, rambutnya itu bagus, terus 10 meter masih wangi, Pak, itu langsung kayak ditarik-tarik gitu ya hidungnya gitu. Itu bener-bener apa ya, lebih berbahaya daripada sekedar ada warnanya. Makanya perempuan itu aslinya, Pak, sunnahnya malah pakai baju yang apa? Berwarna. Tapi kalau pakai hitam tidak dilarang. Karena kadang-kadang, Pak, dianggapnya dalam tanda kutip seorang wanita itu sunnahnya pakai baju apa? Hitam kan gitu ya. Karena orang Arab kan sukanya pakai baju hitam. Padahal Nabi pun bilangnya enggak. Ya, malah kalau bisa yang mencolok warnanya tapi tidak mencolok apa? Baunya. Tapi kalau laki-laki kalau bisa baunya apa? Wangi, ya. Minimal punya ketika kita mau berkumpul dengan orang umum. Ini termasuk meminimalisir distraksi atau gangguan ketika kita sedang sholat, biar sholat kita khusyuk, saling menjaga. Kenapa? Karena kalau tidak wangi atau malah minimal tidak bau, minimal itu. Tapi kalau ternyata bau, itu pastinya kanan kirinya itu tidak akan betah untuk berlama-lama beribadah. Meskipun, Pak, hari ini yang namanya gangguan ketika sholat jamaah tidak cuma bau, tapi juga warna, tapi juga suara, ya Pak ya. Kalau warna dulu Nabi pernah diberi hadiah oleh sahabat Nabi berupa penutup pintu begitu, Pak. Ternyata ada gambar-gambarnya, ya Pak ya. Meskipun gambarnya bukan makhluk hidup, tapi ada warna-warnanya begitu. Ketika Nabi sholat itu sampai kebayang-bayang warna tadi. Makanya Nabi bilang kepada istrinya untuk mengembalikan kepada pemberinya, kalau ada yang lain silakan diganti. Ini termasuk meminimalisir gangguan ketika apa? Sholat. Makanya kalau bisa bapak-bapak ya, karena kita berjamaah baik sholat Jumat maupun sholat yang lainnya, kalau bisa bajunya dikondisikan, ya Pak ya. Karena kalau bajunya kok tulisannya misalnya ya, coblos nomor 35, nggak ada kan partai 35 nggak Pak ya. Jadi kalau saya bilang coblos nomor berapa, nanti dikiranya kampanye nanti. Karena sekarang udah ada nomornya, Pak. Kan maksimal kan 24 ya. Nah, ini dihindari. Kita sudah Isya belum? Belum ya? Oke ya. Ini Isya agak mundur kan ya? Alhamdulillah. Nah, ini dihindari ya. Termasuk juga apa? Menghindari suara.
Suara itu juga salah satu hal yang cukup mengganggu ketika sudah sholat. Ini termasuk kesunahan ketika apa? Hari Jumat, ya. Meskipun kesunahan berikutnya kalau bisa datangnya lebih dulu, jangan sampai melewati orang-orang, ya Pak ya. Kalau datangnya dulu tidak melewati orang, kok bisa sholat sunnah sebelumnya, maka dia sampai mendengarkan khutbah, sampai ikut sholat Jumat, diampuni Pak, 7 hari tambah 4 hari. Keliru, 7 hari tambah 3 hari. Dari Jumat ke Jumat plus 3 hari. Berarti ketika dia kok bisa mandi dari rumah, wudhu, sholat sunnah sebelum Jumat, kemudian dengerin khutbah, ikut sholat bersama imam, maka diampuni untuk 7 hari sampai hari Jumat plus tambahan apa? 3 hari, yaitu 10 hari. Nah, poin di mana sholat sunnah sebelum Jumat, nah ini yang nanti ada perdebatan di antara para ulama. Dan insya Allah karena waktu kita terbatas, semoga nanti kita akan bisa bahas tentang qobliyah Jumat secara spesifik. Kalau kita sholatnya kok di masjid yang Jumatnya adzannya 2, bagaimana? Kalau adzannya 1 bagaimana? Kalau kita sholatnya di masjid itu bagusnya bagaimana? Atau sholatnya di bukannya masjid itu bagaimana? Karena ketika kita tidak sholat di masjid berarti tidak ada tahiyatul masjid, tapi tetap boleh sunnah sholat selain tahiyatul masjid. Ya, bisa duha, bisa setelah wudhu, atau bisa mutlak selama belum naiknya khotib ke atas mimbar. Kalau khotib sudah naik ke atas mimbar, tidak ada qobliyah lagi. Kalaupun ada, itu tahiyatul masjid kalau sholatnya di masjid. Kalau sholatnya enggak di masjid, berarti duduk saja kalau khotibnya sudah naik ke atas mimbar. Oke Pak ya, oke ya. Dan insya Allah ini mohon maaf banget karena tadi telat ya, dan saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk mengkonfirmasi atau menanyakan dari apa yang saya sampaikan kira-kira ada atau tidak. Silakan satu. Ya. Mandi, ya boleh. Nah, kalau misalnya kita otomatis kalau orang kerja kan pasti mandi ya pagi-pagi. Walaupun nggak niat untuk mandi junub atau mandi Jumat, itu udah dihitung mandi atau enggak? iya betul. Tapi rambutnya basah. Basah. Semuanya basah. Semua basah ya. Tapi malah. Oke. Aslinya Pak, kalau kita bicara mengenai niat ya, oh ini hari Jumat nih, sekalian rambutnya basahin, itu aslinya udah sah. Ya. Makanya niat itu nggak harus nawaitu al-husla, itu nggak harus aslinya. Tapi kalau oh ini hari Jumat, ya udah sekalian deh, itu aslinya udah sah. Ya, aslinya sudah sah. Tapi kalau oh hari Jumat, ya udah nawaitu, bagus, itu lebih utama. Tapi kalaupun tidak niat spesifik, tapi tahu ini hari Jumat, makanya rambutnya basah, itu sudah dapat fadilah untuk mandi Jumat. Karena perintahnya itu yang penting sebelum Jumatan itu mandi. Dan mandinya sudah dapat, berarti sudah sah. Kecuali kalau junub. Kalau junub itu mandi wajib. Kalau kita nyemplung ke kolam, cemplung gitu kan, terus keluar dari kolam, oh iya kan saya junub ya. Berarti kalau dia kok baru keluar, kok baru mau niat junub, berarti belum mandi junub. Tapi kalau sebelum nyemplung kok dia oh sekalian mandi junub, nyemplung, berarti keluar dia sudah mandi junub. Ya, ini bedanya. Karena kalau mandi junub itu hukumnya sunnah, kalau mandi junub wajib. Maka membasahi diri kita itu dalam rangka apa? Ya, sebelumnya kita harus jelas. Meskipun niat nggak harus nawaitu, yang penting oh ya udah saat junub mandi sekalian, itu sah. Karena kadang-kadang ya, misalnya nih kita berangkat dari rumah junub, karena habis sholat subuh, ternyata ketika pamit ke istrinya cantik banget gitu kan, akhirnya junub. Misalnya gitu kan. Nah, kita nggak ke kantor tapi lagi kemana, lagi sepedaan gitu kan, boleh nggak orang junub sepedaan? Boleh ya. Di tengah jalan hujan, wah sekalian gitu, hujan-hujanan. Terus gitu ya, boleh nggak kita niat mandi junub, boleh nggak dimandiin sama hujan, boleh nggak? Kalau niat
mandi. Kalau nggak niat mandi berarti ya hujan-hujanan doang. Bisa dibedakan ya antara mandi Jumat dengan mandi junub ya. Karena junub itu hukumnya wajib, maka harus jelas basahnya diri kita itu dalam rangka apa. Tapi kalau mandi Jumat, yang penting sebelum Jumatan mandi itu udah dapat kesunahannya. Oke. Insya Allah bisa difahami ya, insya Allah ya. Oke. Yang sebagian sini ada? Silakan. Ada lagi? Salat yang sebelum khatib naik mimbar itu berapa rakaat? Apa kita tetap sambil karena ya kita nunggu khatib naik mimbar, kita sholat dulu terus berapa rakaat? Tapi masih sebelum masuk waktu Jumatan ya. Oke. Kalau sebelum masuk waktu Jumat tidak dilarang untuk sholat sunnah. Oke. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur berarti tidak boleh sholat sunnah. Apalagi kalau khatib sudah naik ke atas mimbar untuk khutbah, itu nggak ada sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita kesini nih, misalnya nih ya, jam setengah 12, melihat, sekarang ini Jumatannya jam 12 lebih 1 gitu kan, masih lama. Atau nggak usah setengah 12, jam 12 kurang seperempat, berarti masih ada 15 menit. Berapa rakaat kita boleh? Jawabannya antara matahari terbit sampai waktu sholat zuhur tidak dilarang berapapun jumlahnya sholat itu. Makanya meskipun kita sholat duha, sholat istigharah, sholat hajat ya Pak ya, sholat taubat, boleh nggak? Boleh kalau ada waktunya, nggak masalah. Jadi tidak disebutkan berapanya. Meskipun ulama bilang gini, sholat duha itu yang paling utama itu kalau 8 rakaat, karena Nabi biasanya seperti itu. Tapi 8-nya itu Pak, bacaannya panjang ya Pak ya. Makanya 8 itu udah cukup. Orang yang dibaca 1 rakaatnya Al-Baqarah gitu kan. Ya kalau kita mau niru sih 8 itu udah bagus. Tapi kalau kita kok ternyata bisa sholat misalnya 2, lanjut lagi, 2 lagi, lanjut lagi, 2, boleh nggak? Tidak dilarang. Jadi waktu antara terbitnya matahari sampai duhur itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Maka boleh sholat berapapun, boleh niat sholat. Yang penting tidak keliru niatnya. Misalnya nih, kita niat sholat witir kan nggak mungkin, sholat tahajud kan nggak mungkin. Ya berarti ya duha setelah wudhu, taubat, istikharah itu boleh dilakukan di waktu-waktu itu. Bahkan ulama memberikan arahan gini, sholat duha itu meskipun sudah dilakukan di rumah tidak boleh, tidak masalah dilakukan di tempat lain. Contoh, kita ini hari Senin gitu ya, habis dari masjid pulang-pulang matahari udah terbit. Sholat sunnah isyraq gitu ya, syuruk misalnya gitu ya. Terus nyampe rumah mandi, habis mandi sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Duha boleh? Boleh. Nyampe ke kantor, misalnya nih jam setengah 10 ada waktu sholat duha, boleh nggak? Boleh. Nanti ketika mau Jumatan ternyata masih ada waktu duha lagi, boleh nggak? Boleh. Karena sholat duha itu boleh dilakukan berkali-kali dalam satu hari, berbeda tempat dalam satu hari, tidak dilarang. Oke ya, selama matahari belum di atas banget. Kalau di atas banget nggak boleh sholat kecuali tahiyatul masjid. Oke, semoga bisa dipahami insyaallah. Oke ya. Cukup? Tambah satu lagi, ya, boleh. Tadi bahas sholat duha. Saya pernah dengar di YouTube sih. Nabi itu dalam satu minggu sholat duha itu diutamakan tuh nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Nah itu ada satu riwayat. Terus Betul. satu lagi riwayat ada lagi duha itu hampir wajib karena kan setiap sendi kita harus harus disedekahin. Dengan 2 rakaat cukup. Nah itu kan dibaca. Iya tuh, menggabungkan hadisnya ya. Bagus nih. Ini saya punya buku judulnya sholat sunnah. Nanti kita kapan-kapan bahas ya. Karena sholat duha itu dalilnya beragam. Ini dalilnya ada banyak ya. Makanya kalau kita bicara tentang hukumnya, nanti dalilnya ada banyak, ada 7, 8 hukum. Empat mazhab mengatakan bahwasanya sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, meskipun ada yang bilang bukan sunnah ya,
Ada yang bilang nggak sunnah. Misalnya nih, ada 3 pendapat. Pertama bilang bid'ah jika dilakukan terus menerus, sebab Nabi kadang tidak melakukan sholat duha. Ada yang bilang gitu ya. Yang kedua, bid'ah jika sholat duha dilakukan di masjid secara terang-terangan atau berjamaah, sebab Nabi di rumah saja. Yang ketiga, ini bisa jadi riwayat mengenai kesunahan sholat duha tidak sampai kepada Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud di waktu itu. Makanya yang mengatakan bid'ah itu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar ya, dan beliau mengatakan sendiri. Makanya kalau kita bilang tentang hukumnya, nanti Ibnu Umar itu bilang malah hukumnya bid'ah ya. Ini wa sabata an Ibnu Umar annahu yaraha bid'ah wa Ibnu Mas'ud nahwahu, dan telah tetap, maksudnya telah valid kabar kalau yang mengatakan bid'ah itu Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena menurut mereka berdua Nabi itu nggak sering-sering banget sholat duha. Kalaupun Nabi sholat duha itu dalam rangka pulang dari musafir. Tapi kebanyakan ulama selain dari 2 sahabat Nabi tadi mengatakan hukumnya sunnah. Karena hadisnya ada banyak ya. Nanti ada hadisnya ada banyak. Yang paling dipakai memang yang pertama, yaitu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Harusnya diantara kalian itu kalau pagi hari itu ya sedekah sebagaimana sebanyak ruas dari sendi dari tubuh kita yang katanya jumlahnya di 360-an itu. Yang mana itu cukup dengan 2 rakaat di waktu duha. Ya. Yarka'ahuma minad duha. Karena duha itu waktu. Dan sholat ketika di waktu duha disebut sholat duha. Oke ya. Hanya saja memang tentang fadilah sholat duha itu yang paling terkenal ini memperoleh banyak rezeki ya. Aslinya tidak itu. Awalnya ya, hadisnya riwayat Imam Abu Daud bilangnya gini, ya ibna Adam, kata Allah ya, wahai anak Adam, la tajaz an arba'i rakaatin min awal harika, kamu jangan malas untuk 4 rakaat di awal harimu ya. Akfika akhirahu, saya akan cukupkan rezekimu sampai akhir hari itu. Bukan rezekinya banyak, tapi rezekinya cukup. Nah, hanya saja memang hadis ini yang paling masyhur. Kenapa? Karena menyenangkan ya. Orang itu kalau ini amalin nanti rezekinya mengalir bagaikan kali Ciliwung gitu ya. Itu orang yang seneng banget kan ya. Memang ada hadisnya, tapi kadang-kadang tidak pas karena memang itu ada tapi enggak itu banget aslinya gitu ya. Oke ya. Oke, semoga bisa difahami dan semoga bisa diterima jawabannya, dan saya kira kita sudah cukupkan dulu. Nanti kalau ada waktu dan teman-teman kalau masih betah di sini, kita ngobrol lagi setelah sholat Isya ya. Kalau masih betah nih. Tapi kalau mau pulang ya monggo silahkan. Tapi kita akhiri dulu, kita langsung iqomah saja untuk sholat Isya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.